Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Malam. Baik, hari ini saya Putra Anugrah Dewata dengan NIM 251344053 dan rekan saya Yoga Yusuf Pratama dengan NIM 251344063 akan membuat video dengan menjelaskan langkah praktik pengukuran, yaitu dengan arus I1, I2, dan I3. Dan di video ini kita juga akan menjelaskan secara detail langkah-langkah pembuatan rangkaiannya. Nah, untuk sebelum dari itu, maka saya akan terlebih dahulu menampilkan kepada kalian tentang cara rangkaian tersebut dibuat. Lalu dari situ kita akan membandingkan hasil dari I1, I2, dan I3-nya dibandingkan dengan hasil teori yang sudah kita dapat. Baik, tonton terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Yusuf Pratama dengan NIM 251344063. Di sini saya akan membuat rangkaian seri paralel yang bertujuan untuk menghitung atau mencari nilai arus yang terdapat pada rangkaian tersebut dengan nilai resistansi atau nilai resistor yang berbeda-beda. Di sini saya ada bahan-bahannya atau alat-alatnya berupa resistor, kabel jumper, multimeter digital, dan sumber tegangannya dari adapter yaitu 5 volt. Resistor ini berbeda-beda. Yang menjadi R1 yaitu 3300 atau 3,3 K. Yang kedua R2 nya 1,5 K. Yang ketiganya 2,2 K. Ya, pertama-tama kita taruh jumper terlebih dahulu agar memudahkan. Setelah itu kita menaruh kabel untuk tegangan plus. Selanjutnya nilai resistor 3,3. Kita taruh. Selanjutnya kita taruh nilai resistor 1,5 secara seri resistor R1. Selanjutnya kita menggunakan jumper untuk paralel dari R2 ke R3. R2 paralel R3 dengan R3 2200. Tambahkan jumper. Selanjutnya terapkan tegangan minus. Rangkaian seri paralel untuk menghitung arus telah selesai. Kita akan menghitung nilai yang terdapat pada I1, I2, dan I3. Pertama-tama kita akan menghitung nilai yang terdapat pada I1 terlebih dahulu. Tegangan dari VS terhubung ke
multimeter digital, positif dengan positif. Sementara itu yang hitam ke rangkaian yang negatif. Kemudian probe yang hitam kita sambungkan ke yang dan kita mendapatkan nilai arus pada I1 1,2 ampere. Setelah mendapatkan nilai I1, kita akan mengukur I2. Ini menggunakan gejamper agar memudahkan untuk pengukuran. Langsung saja multimeter kita terapkan ke positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Dapat nilai pada I2 0,07. Setelah mendapatkan nilai I2, selanjutnya kita akan mencari nilai arus pada I3. Rangkaian menjadi seperti ini. Multimeter digital, positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Dan kita mendapatkan nilai arusnya 0,05. Setelah kita mendapatkan nilai arus keseluruhan, langkah selanjutnya kita akan mencatat dan membandingkannya dengan nilai teori. Oke, nah akhirnya sekarang kita sudah di tahap hasil dari pengukuran arus, dan di sini kita sudah mendapatkan hasil dari data voltmeter dari I1, I2 dan I3-nya. Nah, di sini kita memperoleh I1-nya itu adalah 1,2 mA, lalu I2-nya itu 0,7 mA dan I3-nya itu 0,5 mA. Nah, di sini kita itu akan mencari nilai hasil dari data teori, dibandingkan hasil teori dan juga hasil data yang kita udah peroleh pakai voltmeter. Nah, di sini kita menggunakan true value resistor yang kita pakai, dan yang kita pakai itu adalah resistor yang pertamanya itu 3300, yang kedua resistor kedua itu 1500, yang ketiga resistornya itu adalah 2200. Oke. Lalu di sini kita masukkan ke rumus yang pertama itu untuk I1. Di sini kita menggunakan rumus yaitu Vs dibagi R total. Nah, di sini R totalnya itu kita bisa temukan yaitu adalah Rp sama plus R1. Nah, Rp-nya di sini kita harus mencari terlebih dahulu. Nah, untuk Rp-nya tersendiri itu kan resistor paralel, maka itu kita bisa cari dengan rumus R2 dikali R3 dibagi R2 ditambah R3. Nah, sampai di situ kita masukkan saja hasil dari si resistor-resistor tersebut. Yang pertama itu R2 kita masukkan 1500 dikali 2200 dibagi 1500 ditambah 2200, dan kita peroleh hasilnya itu adalah 891,891. Nah, setelah kita peroleh hasil data tersebut, kita substitusikan ke dalam rumus. Ya, di sini kami mendapatkan V sumber itu 5 volt dibagi dari hasil yang tadi 891,891. Nah, untuk R1-nya itu 3300, maka dijumlahkan dan hasilnya diperoleh 1,192 ampere. Oke, lanjut untuk I2-nya sekarang. Di situ kita memakai rumus R3 dibagi R2 ditambah R3 dikali I1. Karena kita sudah memperoleh I1-nya, maka kita langsung aja substitusikan. Nah,
di sini kita masukkan R1-nya itu R3-nya itu adalah 2200, lalu dibagi R2-nya itu 1500 ditambah 2200 dikali 1,192. Dan setelah itu kita jumlahkan dan perolehlah 0,708 ampere. Baik, lanjut untuk I3-nya, yaitu kita bisa gunakan rumus R2 dibagi R3 ditambah R2 dikali I1. Nah, substitusikan lagi seperti tadi, yaitu kita peroleh 1500 dibagi 2200 ditambah 1500 dikali 1,192. Kita jumlahkan, kita peroleh 0,483 ampere. Nah, di sini setelah hasil yang kita udah dapat ini, kita bandingkan dengan hasil data voltmeter, itu nilainya tidak beda jauh. Maka bisa disimpulkan bahwasannya hasil data voltmeter dan juga hasil data teori kita peroleh tidak beda jauh hasilnya, teman-teman. Oke, di sini sekarang kita akan mengukur hasil error persen dari true value dan measure value yang kita sudah hasilkan. Nah, di sini rumus dari error persen itu kan TV dikurang MP dibagi TV dikali 100%. Nah, karena di sini kita mengukur pengukuran arus, maka kita masukkan dengan teorinya, yaitu teori dikurangi pengukuran dibagi teori dikali 100%. Tadi kan kita sudah mendapatkan hasil perhitungan teori dan juga hasil pengukuran menggunakan voltmeter. Dan sekarang kita masukkan untuk mencari si persen errornya. Nah, di sini langsung aja kita yang pertama itu adalah I1, yaitu masukkan hasil dari teori I1 itu adalah 1,192, yaitu dikurangi 1,2 dari hasil si pengukuran. Nah, dibagi 1,192 juga dikali 100%, dan kita memperoleh hasil errornya itu adalah 0,671%. Lanjut, yang kedua itu 0,708 dikurangi 0,7 dibagi 0,708 dikali 100%. Hasilnya kita bisa lihat di sini ada 0,011%. Nah, lanjut dengan rumus yang sama untuk I3, yaitu true value-nya itu 0,483 dikurangi measure value itu 0,5 dibagi true value-nya 0,483 dan dikali 100%, dan kita membuahkan hasil 0,035%. Nah, jadi dari hasil perhitungan persen error yang kita dapatkan di sini, nilai persentase errornya itu hampir mendekati dan bahkan mungkin tidak jauh berbeda, hanya berbeda sedikit saja tapi tidak terlalu jauh juga, dan ini juga termasuknya masih oke lah. Dan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan dalam penjelasan video ataupun dalam uji praktikum. Selebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.